Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Bidin. Sekarang kita akan belajar tentang database. Ya, sebelum kita menuju ke Laravel, alangkah baiknya kita coba belajar membuat database. Ya, untuk membuat database di sini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah kita langsung membuat database di PHP ya. Kita juga bisa membuat database menggunakan migration di Laravel. Nah, tapi ini nanti aja ya, kita pending dulu. Sekarang kita akan belajar membuat database di PHP Pasti kalian tahu lah, pasti kalian sudah pernah belajar membuat database di PHP ya, karena ketika kalian kelas 1 itu pasti sudah diajari ya. Oke, kita langsung saja. Kita buka PHP ya, dipastikan apa aja dinyalakan, MySQL dinyalakan. Oke, kita ketik localhost PHP MyAdmin. Oke, di sini kita akan membuat database dulu ya. Caranya adalah langsung aja klik new di sini ya. Klik new di sini. Kita buat misalkan namanya belajar Laravel ya. Oke, namanya adalah belajar Laravel. Nah, oke, kalau sudah kita klik create. Oke, nah di sini ya, di sini kita akan membuat dua database ya, dua tabel ya. Yang pertama adalah kita cek dulu modulnya, siswa dan kelas ya. Oke, kita akan membuat tabel siswa dan kelas. Siswa. Nah, di sini mengandung berapa kolom? Kita hitung 1 2 3 4 5 6. 6. Oke, 6. Ini kita ganti 6. Oke. Nah, untuk membuat tabel ya, pastikan kalau kita nanti frame webnya menggunakan Laravel, maka pastikan kolom-kolomnya biasanya kalau primary key-nya menggunakan ID ya. Nah, kita pakai ID untuk sebagai primary key-nya. Kita set tipenya in ya, kita pakai tipe in karena nanti data ID ini nanti akan terisi otomatis ya. Lalu kita kasih primary key, kita OK, kita AI. Oke, AI itu apa? AI itu adalah auto increment. Jadi biar nanti otomatis ngisi sendiri. Kalau nggak di AI, maka nanti ini wajib diisi manual ya, harus diisi manual. Kalau misalkan diisi otomatis nggak bisa. Kalau mau diisi otomatis, maka di sini harus centang. Maka nanti tanpa diisi, maka nanti otomatis akan terisi sendiri dengan urut. Oke, yang berikutnya adalah nama siswa. Kita kasih varchar dengan nilai 100, terserah isinya berapa aja monggo. Tanggal lahir. Oke, date ya, tipenya date. Oke, kalau date itu nggak usah diisi file lengthnya. Berikutnya gender di sini, berhubung gender itu hanya ada laki-laki dan perempuan ya, tidak ada yang lain, maka di sini kita akan gunakan tipe data enum. Nah, enum di sini isinya tertentu aja. Jadi kalau misalkan tidak tertera di sini, maka tidak bisa masuk. Misalkan di sini kita tulis L, P. Nah, jadi kalau misalkan di sini kita nanti ketika ngisi data kita kasih M, nggak bisa masuk. Kita kasih L, kita kasih A, nggak bisa masuk karena yang bisa masuk adalah L dan P ya. Atau kamu bisa ngedit di sini juga ya, boleh ya. Nah,
bisa diisi di sini, monggo terserah, atau diketik di sini ya. Jangan lupa dikasih T. Berikutnya alamat di sini, misalkan alamatnya buahnya panjang dan sebagainya, di sini bisa kita kasih tag ya, bisa varchar bisa teks. Kalau intinya kalau teks itu isinya lebih banyak daripada varchar. Berikutnya adalah ID kelas. Nah di sini ID kelas ini nanti akan direlasikan ke tabel kelas ini. Oke, di sini kita gunakan, monggo bisa varchar. Nah bisa in. Nah di sini kita set in, tidak apa-apa. Oke, kita set in ya. Jangan lupa kalau misalkan statusnya foreign key ya, ini kan foreign key, maka nanti di sini kita akan beri apa ini, indeksnya adalah namanya indeks ya, kuncinya key-nya ya, key-nya namanya indeks. Kalau ini key-nya adalah primary key ya. Nah karena sebagai kolom kuncinya ya. Nah nanti sebagai kolom perwakilan dari kolom-kolom yang lain. Nah ini datanya kalau kita pilih primary maka datanya akan unik. Kalau index ya, ini fungsinya adalah index ini digunakan untuk foreign key ya. Nah maka nanti kalau sudah diindeks maka akan bisa direlasikan dengan tabel lain ya. Oke, kalau tidak diindeks maka nggak bisa. Oke, kita lanjut ya, indeks ya, ingat ID kelas. Oke, kalau sudah kita simpan. Ingat jangan lupa storage engine harus InnoDB. Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita akan membuat tabel baru yaitu kelas. Nih, kelas. Kolom-kolomnya ID, nama kelas, kelompok. ID di sini jangan lupa dikasih primary key AI ya biar otomatis. Nah, di sini nama kelas kita kasih varchar. Nah isinya misalkan 50. Nah berikutnya adalah kelompok. Kelompok di sini juga kita kasih varchar, kita kasih terserah 10 boleh, 20 lah, ini 20 juga monggo. Nah kalau sudah selesai ya maka kita save. Ingat InnoDB, kita save. Nah sudah selesai, kita sudah memiliki 2 tabel ya. Oke, sekarang cara merelasikan. Nah bagaimana cara merelasikan? Nah kamu bisa menggunakan tombol relation view ya, pada posisi yang ada foreign key-nya. Nah ini kan ada foreign key-nya. Nah maka structure relationship relation view. Nah ya kamu bisa pakai ini ya, atau kamu juga bisa pakai desain. Nah kalau desain itu ada di sini. Kita keluar dulu dari tabel ya, posisi di database, maka di sini akan ada desainnya. Nah designer ya. Nah untuk merelasikan pakai ini, nah maka caranya mudah sekali. Nah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah klik for primary key-nya dulu. Nah sebelum kamu klik primary key-nya maka kalian aktifkan dulu create relationship ya, create relationship. Kita klik ya. Nah yang pertama kita akan pilih primary key-nya dulu. Nah berhubung di sini adalah foreign key-nya ID kelas, maka yang primary key-nya adalah ini. Kita klik ini. Nah maka di situ akan muncul foreign key. Nah foreign key-nya yang mana? Foreign key-nya adalah ada di siswa yaitu ID kelas. Nah di sini kalau misalkan kosong ya, kita kita pilih ya, artinya kita kosongin, maka nanti isinya akan model restrict. Nah ini nanti otomatis ya akan menuju ke restrict. Nah restrict itu artinya ketika data kelas ya, misalkan data kelas 10R1 itu digunakan di tabel siswa 10R1 nya di sini,
maka data ini tidak bisa dihapus karena data ini masih digunakan di tabel lain. Nah, jadi nggak bisa dihapus. Tapi kalau misalkan data itu mau dihapus, maka data yang 10R1 tadi itu harus dalam posisi tidak digunakan di tabel lain, alias monggo dihapus dulu di tabel lain yang ada hubungannya. Nah, maka kalau sudah tidak ada hubungannya, maka data tersebut yang di kelas bisa dihapus. Nah, gitu ya. Nah, oke. Kalau misalkan kita pilih cascade, nah artinya kalau cascade itu ketika data itu digunakan di tabel lain, maka data yang di kelas ini yang masih digunakan tabel lain itu bisa dihapus, ya, bisa dihapus. Ketika data 10R1 yang digunakan tabel lain itu dihapus, maka data yang di tabel lain juga akan terhapus. Nah, seperti itu namanya cascade ya. Terserah tergantung penggunaannya ya. Kalau sekarang kita akan coba kita kosongin aja. Kita oke. Nah, ini sudah nyambung ya, sudah ada relasinya. Kalau misalkan tiba-tiba kita sudah membuat relasi tapi ternyata tidak tampil garis relasinya, maka kalian bisa cari toggle relationship lines ya. Kita klik, hilang, kita klik lagi, tampil seperti itu. Oke, nah itu cara untuk membuat database sampai membuat relasi antar tabel ya. Oke, sekarang kalau sudah selesai, maka kita akan mencoba untuk mengkonekkan ya database MySQL ini ke Laravel ya. Oke, sekarang kita akan buka Laravelnya. Nah, di sini kita akan cari NV. Nah, di sini ttnv. Nah, kamu cari ya, jangan sampai tidak ketemu ya. Kalau nggak ketemu, cari terus. Oke, di sini akan kita cari di sini ya, yang posisi ini. Nah, ini ya. Ini kita akan ganti. Ini tetap ya, karena localhost. Ini, nah ini database-nya akan kita ganti. Namanya adalah yang tadi, belajar Laravel. Nah, belajar Laravel ini berdasarkan apa? Nah, yang tadi kita sudah membuat database yang namanya Laravel ini. Nah, ini belajar Laravel. Oke. Berikutnya adalah username-nya ini username database ya. Username-nya phpMyAdmin ini namanya root biasanya ya. Nah, lalu passwordnya, nah passwordnya kosong ya. Passwordnya kosong. Tapi kalau misalkan phpMyAdmin kamu ada passwordnya, monggo diisi password di sini ya. Nah, oke, kalau sudah selesai kita simpan. Oke, sekarang saatnya kita uji sudah nyambung apa belum ya. Nah, caranya uji seperti ini ya. Kita menuju ke ini ya. Bentar. Kita menuju ke routers ya. Ke routers ya. Kita menuju ke routers. Lalu kita menuju ke api.php ya. Routers api.php. Nah, di sini kita akan membuat endpoint ya, yang mana agar Laravel ini bisa dikunjungi dengan menggunakan URL. Nah, seperti ini. Route get garing koma function, lalu cek koneksi dp connection. Oke, kita logika if cek koneksi, maka
keluar, koneksi, nyambung, else, koneksi gagal, putus. Oke, nah seperti ini ya, kita akan coba ya, silakan ditulis seperti ini ya, root get. Nanti ini akan kita terangkan nanti ya di bab CRUD ya, yang akan kita jelaskan lagi lebih detail lagi. Nah intinya get ini kita akan menampilkan hasil dari query ini ya. Nah di sini kita kasih garis miring ya, artinya adalah nanti kita akan mengunjungi Laravel ini yang root ini itu langsung langsung seperti ini aja langsung ya. Jadi localhost garing belajar 1, kita masuk public ya, lalu kita masuk API karena yang kita gunakan adalah API, folder API ini ya. Nah karena yang kita gunakan adalah folder API.web.php ya, maka di sini kita akan tulis API ya. Nah kalau misalkan kita tulis kita ketik garing seperti ini ya, artinya kita tidak perlu membubui teks lagi di sini ya, artinya kita nggak perlu membubui parameter di sini lagi, cukup kayak gini aja. Artinya ini sama dengan home atau dashboard, atau tampilan utama. Nah koneksi nyambung ya, oke, koneksi nyambung. Nah misalkan artinya kalau misalkan di sini tertulis koneksi nyambung, nah ini berarti koneksinya sudah nyambung dengan database. Nah sekarang ke penjelasan ini. Nah, misalkan di sini saya tambahi oke. Nah apa yang terjadi? Oke, kita refresh, not found, karena URL dengan bla 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 public garing API ya, API saja, artinya tidak ada di sini, tidak ditemukan. Tapi dengan menggunakan URL di akhirnya oke, parameter oke, maka di sini akan ketemu. Nah itu penjelasan dari endpointnya ini ya, keterangan ini seperti itu ya. Misalkan ini saya ganti lagi home misalkan. Nah maka di sini saya refresh akan not found, di sini kita ganti home seperti itu. Oke, kalau misalkan saya ulangi ya, artinya di sini tidak perlu ada parameter lagi. Oke, mungkin seperti itu ya keterangan untuk cara menyambungkan antara database dengan Laravel. Semoga kalian bisa mempraktekkan seperti apa yang saya praktekkan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.